Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Kanahaya. Saya dari 10 MIPA 7, nomor absen 16. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Perkenalkan, nama saya Kesha Rosalina Firdausi dari kelas 10 MIPA 7 nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam. Ada beberapa contoh, yaitu 1. Masih kurangnya kemampuan bangsa dan masyarakat dalam mengelola kebudayaan lokal. 2. Kemiskinan. 3. Kebodohan. 4. Ketidakadilan. Contoh kasusnya seperti masalah KKN, kesenjangan ekonomi masyarakat, banyak daerah yang ingin melepaskan diri, upaya penggantian ideologi, dan terorisme. Dampaknya adalah berkurangnya rasa cinta tanah air, timbulnya kekacauan, runtuhnya persatuan dan kesatuan, banyaknya pengangguran. Cara mengatasinya yaitu berpegang teguh pada ideologi Pancasila, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun, memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi, meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. Saya Hosya Amalia Zahra, presensi 17. Selanjutnya adalah ancaman non-militer di bidang sosial budaya yang berasal dari luar. Yang pertama, berkembangnya gaya hidup konsumtif, yaitu selalu ingin membeli atau mengkonsumsi barang-barang dari luar, kemudian gaya hidup hedonisme atau boros, kemudian maraknya situs pornografi, adanya peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba yang semakin luas, adanya propaganda, dan gaya hidup bebas. Contoh kasusnya sendiri adalah yang pertama, perebutan budaya Indonesia oleh negara luar, seperti Malaysia yang memperebutkan budaya wayang kulit, reok Ponorogo, ataupun batik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kasus peredaran narkoba yang semakin luas dan para pecandu narkoba lainnya. Kemudian apa sih dampaknya sendiri bagi Indonesia? Yang pertama, lunturnya sikap cinta tanah air, lunturnya sikap cinta kita kepada budaya daerah sendiri. Selanjutnya adalah dengan adanya kemajuan teknologi meningkatkan gaya hidup konsumtif dan hedonisme itu sendiri. Kemudian dengan adanya pornografi dan narkoba ini sendiri merusak atau menghancurkan anak-anak muda dan sistem pendidikan dan ekonomi juga sebagai cikal bakal sebuah negara. Kemudian bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air atau patriotisme, bangga menggunakan produk lokal, kemudian mengadakan pagelaran budaya Indonesia sendiri, kemudian dengan memblokir situs-situs pornografi, kemudian menghentikan segala upaya peredaran narkoba dari luar, dan yang selanjutnya adalah dengan yang pastinya adalah meningkatkan sikap patriotisme kita sendiri kepada negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalia Sakti Effendi dari kelas 10 MIPA 7 absen 18 ingin menjelaskan tentang salah satu ancaman non-militer, yaitu globalisasi di bidang sosial budaya serta dampak dan cara mengatasinya. Pengertian globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Berikut dampak globalisasi bidang di sosial budaya. Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama, kemudahan dalam pertukaran budaya internasional. Kedua, menuntun masyarakat berpikir modern. Ketiga, memicu pembaharuan kesenian. Yang keempat, manusia lebih dipermudah dalam hal komunikasi. Yang kelima, berkembangnya sektor pariwisata.
Dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama, munculnya sikap individualisme dan konsumtif. Kedua, lunturnya nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, pudarnya nilai-nilai budaya lokal. Empat, hilangnya kesenian tradisional. Dan lima, rusaknya moral masyarakat. Dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke dalam negara yang kemudian diadaptasi dan digunakan secara bersama-sama. Yang kedua, menggunakan produk-produk asli dalam negara. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme yang tangguh dan kuat. Yang keempat, mencintai produk dalam negeri. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas nilai moralitas dan keimanan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dalam konsilisi ini berbagai kelompok yang tengah mengalami konflik akan didudukkan atau berkumpul bersama mendiskusikan sebagai hal yang menjadi pokok dari permasalahan. Misal, bentuk pengendalian konflik seperti ialah lewat lembaga perwakilan rakyat. Arbitrasi adalah satu bentuk pengendalian atau penyelesaian konflik sosial dengan memanfaatkan pihak ketiga serta kedua belah pihak yang tengah berkonflik untuk menyetujuinya. Berbagai keputusan yang diambil oleh pihak ketiga harus dapat dipatuhi dan disetujui oleh pihak yang sedang berkonflik. Mediasi adalah suatu bentuk pengendalian atau penyelesaian konflik sosial di mana kedua pihak yang tengah berkonflik akan menyetujui untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Tetapi berbeda halnya dengan arbitrasi. Keputusan yang dibuat pihak ketiga sifatnya tidak mengikat pihak manapun. Adjudication adalah suatu cara dalam penyelesaian konflik melalui jalur pengendalian. Kolaborasi, kerjasama, atau pemecah masalah bersikap kooperatif maupun asertif, berupaya untuk meraih kepuasan untuk kedua belah pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja lewat berbagai perbedaan yang ada, mencari serta memecahkan masalah hingga setiap individu atau kelompok meraih keuntungan masing-masing yang sesuai dengan garapannya. Saya Latifah Mukaromah, presensi 20. Selanjutnya adalah ancaman non-militer di bidang sosial. Konflik horizontal merupakan suatu konflik yang terjadi di antara dua individu atau lebih yang mempunyai posisi penting dalam sebuah organisasi dengan jabatan atau kedudukan yang sama. Dampak horizontal ada dua, yaitu 1. Dampak positif dan 2. Dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah terdapat sesuatu yang dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang sebelumnya belum jelas atau belum tuntas dipelajari. Terdapat penyesuaian kembali antara norma dan juga nilai yang dibarengi dengan hubungan sosial dalam kelompok yang berkaitan sebagai langkah atau jalan yang mengurangi ketegangan yang terjadi antara individu dan juga antar kelompok. Solidaritas dalam tiap kelompok masyarakat akan menjadi lebih besar pada waktu terjadinya perselisihan dengan pihak asing. Sebagai contoh, pada saat pemerintah Indonesia yang akan merenggut kembali saham Freeport, di mana hampir seluruh masyarakat Indonesia mendukungnya. Timbulnya berbagai macam forum yang mendiskusikan aspek tentang kehidupan yang baru. Sebagai contoh, konflik perang saudara yang terjadi di Amerika, di mana hal itu menghasilkan pemikiran baru
serta nilai-nilai anti perbudakan guna mengurangi atau menekan adanya perselisihan atau pertentangan yang berlangsung pada masyarakat, membantu dalam menghidupkan kembali antara norma lama dengan cara menciptakan norma yang baru, meningkatkan rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok yang lain. Dampak negatif: menimbulkan keretakan atau kerenggangan hubungan antar anggota kelompok. Contohnya, akibat adanya konflik yang terjadi antar suku, melahirkan perubahan kepribadian dalam diri individu. Sebagai contoh, adanya rasa benci sekaligus rasa saling curiga akibat terjadinya perang. Terdapat kerusakan harta benda, bahkan dapat menghilangkan nyawa manusia. Juga menaklukkan yang berlangsung dalam salah satu pihak yang terlibat terjadinya konflik. Memunculkan pandangan atau anggapan negatif kepada kelompok yang berbeda atau berselisih, sehingga sikap dengan tindakan kepada kelompok tersebut akan menjadi buruk atau kurang menyenangkan. Contohnya saja stigma buruk kepada warga Amerika yang dianggap tidak bermoral sebab Amerika melegalkan seks bebas. Cara pengendalian atau penyelesaian konflik dan kekerasan. Cara pengendalian hal itu bertujuan guna konflik yang sedang berlangsung tidak berlanjut menjadi sebuah tindak kekerasan yang berlebih. Pada umumnya, pendapat beberapa cara dapat usaha mengendalikan atau menyelesaikan ataupun meredakan adanya konflik ini. Di antaranya ada sebagai berikut. Konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu bentuk pengadilan atau penyelesaian konflik sosial yang dilakukan dengan cara melewati berbagai lembaga tertentu yang bisa memberikan keputusan dengan adil. Cara mengatasi ancaman non-militer adalah mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri.